Itu ngejar pertama lari gelap. Tiba-tiba semuanya merah. Bus. Lari ngejar orang tuh biasanya lurus kan kenceng. Itu boring. Ini diputerin terowongannya song. Itu keren banget. Redundant tapi keren sih. Redundant tapi merinding gua. Pas merah semua. Cus, gila. Ini ngerasa dikejar ya? Itu beneran kayak dikejar beneran gua. Takut. Alurnya tuh Kayak dibikin gak tenang. iya bukan alur, sorry, vibe-nya tuh kayak roller coaster banget sih. bener-bener roller coaster kan kalau orang bikin tegang, gitu kan. Ini bukan roller coaster, Bon. Ini kereta ganti jalur tiba-tiba. Ya kan? Kereta tujuan bahaya. Makanya kereta tujuan Jakarta Kota. Iya. Tiba-tiba Tanah Abang deh gitu. Gue dari pertama scene awal diceritain neneknya dari belakang, gue yakin ini nenek-nenek bukan nenek sembarang nenek. Yakin gue. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Hari ini kita mau ngebahas anime terbaru yang lagi hot dan panas ditunggu sama banyak orang. Dan Itu yang mau kita bahas. Iya, betul. Dan kita ini sebenarnya dapat opportunity lah. Privilege. Privilege. Soalnya opportunity kita ambil. Iya. Opportunity kita ambil yaitu diajak sama Orang-orang Muse. Untuk nonton duluan di bioskop. 3 episode awal dari dan plus dapat behind the scene proses pembuatannya gitu. Plus dapat merchandise. Look at this. Good man, good. Bagus. Artinya bagus. Jadi kita langsung aja first impression ya. Ini 3 episode. Kita langsung nonton 3 episode dan di bioskop. Di Iya. bioskop Iya. nontonnya. Jadi kayaknya experience-nya harus kita jelasin tuh. Maksudnya ini bukan nonton di depan laptop tiduran miring begini. Laptop 14 inch yang Jadi nontonnya begini nih, miring Gede begini juga nih. laptop 14 inch ya. Iya emang laptop segituan sih. Tapi aku ngerasa ya waktu aku nonton di sana kayak, damn, gini ya rasanya jadi orang kaya anjir. Kok gitu? Layarnya gede, suaranya mana-mana. soundnya bagus. Iya. Iya. Makanya itu yang pengen gue jelasin. Bahwa nonton anime di bioskop itu something else. Iya, keras banget men. Seru banget. Apalagi kalau animenya sebagus Dandadan. Dandadan ini anime bagus. Gue 10/10. 3 episode pertama. Gue gak tahu. Nah karena gini. Langsung aja ya. Karena ini first impression ya. Iya. Dari gue ya. Bagus banget. Gue suka banget. Dan ini adalah feel yang sama sekali gak bisa gue dapetin di manganya. Gue Iya iyalah, di manganya gak ada suara. Tapi gue gak se-excited ini nontonnya. Waktu baca manga tuh kayak gak yang kayak wah gitu loh. Ngerti gak sih? wajar. Ah, kalau di internet kok dikatain karbit ntar bang. Iya biarin aja internet yang ngatain kan. Bukan si Gua manga yang ngatain, lu yang gua ngatain. yang Lu boleh. Karbit. Tapi jokesnya masuk di manga. Jokes dan jump scare itu justru jump scare-nya lebih powerful di komik. Cuman tetap 10/10 itu 3 episode. Karena ada satu hal yang menurut gue ini menjadi kekuatan dari anime ini dan sekarang segera mesti nonton adalah patahnya, gue bilang. Tau gak lo patah? Iya, patahnya emang. Patahnya Power itu itu gimana patahnya? Scene ininya dari Oh, lo ngerti mulai kalau gue sadar ya, dia tuh dinamis banget, bercanda, tiba-tiba ada galau-galau dikit. Iya. Galau-galau. Gue pikir kalau sampai itu dibiarin sedih sampai akhir, gue bakal bilang jelek. Ternyata enggak, dipatahin lagi buat endingnya. Ternyata gini. mereka setupnya bagus banget. Tipikal anime shonen atau anime apalah umum lah gitu. Biasanya kalau udah romantis gitu biasanya tahu-tahu suasana gunung atau pohon krik terus langsung masuk ke adegan yang lain, tiba-tiba ada marah-marah apa atau musuh udah datang atau musuh udah menstrategi lain-lain. Di sini tuh romantis tapi apa ya kita dan menurut gua romantisnya pun juga dapat. Iya. Jujur dapat banget. Lebih dapat daripada yang di anime karena Manga. daripada di manga, dan seiyunya luar biasa ya bikin Iya. itu seiyunya gila banget ya. Itu seiyu gila banget. Itu si Megane boy itu tuh suaranya tuh dari kayak gitu kayak Bisa naik turun sesuka hati. tiba-tiba nge-freak, tiba-tiba serius aku kayaknya mau minta maaf. Tapi kadang-kadang salah lu juga, aku bohong. Salah lu juga sih. Gitu. Itu bener-bener patah yang nikmat. Kalau orang-orang mungkin gak suka ya sama patah yang terlalu sadis gitu. Iya. Bener-bener dari kadang kan contoh deh kayak apa ya? Kayak anime Indonesia itu kayak dipatahinnya tuh buat bercanda gitu, kayak tsundere baka gitu kan, selesai. Iya biasanya ada domestic violence gitu. Iya, kayak ini ditonjok selesai. Ini enggak. Ini patah gara-gara tiba-tiba ada pensumo datang.
Itu benar. Aku setuju. Tiba-tiba horor, tiba-tiba curhat, tiba-tiba wah. Tiba-tiba nyalahin satu sama lain tuh Iya, lucu banget. itu gue suka banget. Patahnya itu adalah apa ya, harta karun sih buat gue. Dan nggak mungkin orang-orang, gue yakin deh banyak orang nggak suka sama yang nggak tenang gitu loh. Alurnya tuh kayak dibikin gak tenang. Iya, bukan alur, sorry, vibe-nya tuh kayak roller coaster banget sih. Bener-bener roller coaster kan kalau orang bikin tegang, gitu kan. Ini bukan roller coaster, Bon. Ini kereta ganti jalur tiba-tiba, ya kan? Kereta tujuan bahaya. Makanya kereta tujuan Jakarta Kota, tiba-tiba Tanah Abang deh gitu. Tiba-tiba Bekasi Timur, iya Bekasi Timur gitu. Dan bener-bener kayak bener-bener dipaksa kayak tapi kita nikmatin gitu loh. Itu enak banget. Sumpah, enak. Gila. Itu Ada banyak yang bisa aku komentarin dari ceritanya. Nah, kalau kau berapa per berapa? Gimana? 9,5, 10/10 dah. ya kan, itu 10/10 aja. Gue datang, gue sengaja banget dengan konsen dan sadar gue nggak baca manganya biar gue dapet full experience. Lu belum pernah baca? Buat nonton animenya. Dan gue nonton animenya itu nothing tulus, kayak no expectation, karena gue cuma pengen denger endingnya doang, karena yang nyanyi band kesukaan gue, Zetomayo. Pas gue nonton animenya mulai dari openingnya gue suka banget. Yang gue udah tahu yakin banget itu yang ngisi pasti Creepy Nuts, karena Creepy Nuts kebiasaan punya line-line catchy mulai dari Bling Bang Bang sampai yang ini juga ada line-line catchy-nya kan, tadi sampai dia teriak dan Bukan, ini bukan dan awalnya itu. Harta dia kayak itu. Kalau bahasa Indonesia lu kesurupan. Terus mulai dari cerita juga, yang cerita tadi sebenarnya gue kurang suka sama romance ya, kayak kenapa harus ada romance di cerita kayak gini, tapi ternyata nyambung gitu sama chemistry mereka ternyata. Gue suka semuanya mulai dari romansnya, misterinya, sama tema yang dibawain tuh gue suka banget, kayak alien dan hantu tuh dua topik yang seru. Mambo Jambo. Mambo Jambo. Terus cara mereka ngebawain ceritanya juga bagus. Ceritanya tentang dua orang yang gak percaya, terus dibikin percaya karena ngelihat langsung apa yang tidak mereka percaya. Itu lucu banget. Mematahkan hoax. Tidak keyakinan diri sendiri gitu. Lucu banget. Terus sampai ending yang sebenarnya dibilang tadi tuh yang kayak zigzag itu, perasaan itu sebenarnya itu gacha banget menurut gua. Kayak ini either jadi bagus banget atau jelek banget. Karena kalau dieksekusi dengan payah, ini bakal flop mampus, tapi ternyata mereka bagus. Terus yang bikin gue suka apa ya? Animasinya ini refreshing banget buat mata gue. Selama ini mata gue kan melihat tontonan busuk ya di internet ya. Gue jarang nonton anime karena gue yakin kalau gue nonton pasti sih jelek banget gitu kan. Sesuai ekspektasi gue. Maksudnya dia buang dari waktu. pengalaman gue juga gitu. Buang waktu jadinya. Animasinya tuh bagus banget. Apalagi yang paling gue inget tuh ada di terowongan. Dikejar hantu nenek turbo. Oh iya, itu bagus banget. Itu ngejar pertama lari gelap. Tiba-tiba semuanya merah. Bus. Lari ngejar orang tuh biasanya lurus kan, kenceng. Itu boring. Ini diputerin terowongannya song. Itu keren banget. Redundant tapi keren sih. Redundant tapi merinding gua. Pas merah semua. Cus, gila. Ini ngerasa dikejar ya? Itu beneran dikejar beneran, gua takut. Ya karena apa, lu diberikan bukan cuman masalah speed man, tapi masalah visualisasi seberapa turbo dia gitu. Iya, lu harus nonton. Dan harus diingat lagi, ini bukan anime action, ini jatuhnya kayak rada komedi lah, nggak full action. Ini lengkap men, komedi. Iya, tapi nggak full action, kan? romance, iya, horor, sci-fi, thriller. Iya, okultisme. Semua genre ditumpuk nih, tinggal nunggu apa historical sama biografi kayaknya. Dan historical juga ada. Ada ya? Historical gue belum baca jauh nanti makanya. ada hantu-hantu yang sejarah-sejarah. Oh iya. Yang relate ke historical. Ntar ada hantu Mozart tau. Di spoilerin. Kan? Ada, nggak apa-apa. Nama hantunya aja kan. Tapi kamu nggak ngasih tahu ngapain hantunya. Siapa tahu hantunya masak pancake. Terus sama ini juga cepet banget pengenalan mereka, jadi seru. Kayak 5 menit pertama udah dikasih tahu ini problemnya kita harus ngapain. Gua setuju banget sama yang itu karena ini problem beberapa anime dan manga sih ya. Kayak mereka itu either kecepetan banget sehingga gue lost what's going on, sama mereka lama banget sampai gue nggak peduli what's going on. Di sini mereka lagi-lagi gacha itu mon. Iya gacha banget. Perjudiannya ya di situ, pertaruhan bahwa udah langsung aja tiba-tiba adegan pertama kan langsung.
Iya, adegan pertamanya. Ada cewek roundhouse kick orang gitu. Itu keren banget. Dan masalahnya, gue pikir kan kalau anime-anime yang di ekspektasi kita kan pasti ini lagi-lagi mereka bagus banget matahin ekspektasi. Kalau misalnya lu ini kan kayak ditendang cewek nih, harusnya kan dalam plot itu kan kayak apa? Mental atau Kena, apa. Cowoknya kalah, mental. Iya. Ini nggak dibales. Masih berusaha nebis. Dibales sama Iya. cowoknya. Itu lucu banget. Ditepis tek gitu terus ditendang balik. Ini gue seneng banget karena baru kali ini cowok menang. Baru kali ini cowok menang di cerita cewek. Baru kali ini cowok menang dalam DV. Iya. Masalahnya NPC abis itu gak ada lagi Iya, habis itu karakternya. nggak ada lagi. Tapi menang saat itu gue udah seneng banget. Nah, tapi kalau aku paham sih, ini kalau menurutku dan sepengamatanku, ini teknik penulisannya emang bagus ceritanya. Dari manga emang bagus. Jadi mereka di sini bukan pakai 3 fase, yang dimana fase pertama pengenalan, konflik dan resolusi. Pengenalan, Konflik, ada konflik lagi. twist, habis itu resolusi. Jadi ada twistnya. Twistnya itu tadi ternyata pertama pengenalan, ada konfliknya mereka saking sama-sama nggak percaya. Twistnya adalah ternyata dua-duanya ada. Twistnya lagi adalah ini orang hilang gara-gara hantu. Iya. Oh ya, semuanya hilang lah pokoknya lah. Hilang, anunya hilang. Terus habis itu resolusinya dia ketemu nenek. Iya. Ketemu nenek. Jadi emang fase penulisannya emang bagus banget. Jadi ya cukup ya refreshing bisa dibilang. Di sini desain karakternya simple ya, nggak sekompleks Record of Ragnarok atau Iya. Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Yang rambutnya Iya, spiky. ini sederhana banget, bener-bener anak Gyaru sama anak SMA culun dan nggak dikasih yang kayak apa ya, kadang-kadang tuh kalau misalnya ada anak SMA culun tuh Ada twist-twistnya. twist-twistnya Iya, apa matanya gitu. biru Atau gitu. cewek Gyaru tapi malah ini gua ini lagi-lagi asumsi gue ya, tapi bisa jadi bener gitu bahwa kan ada 2 temennya yang Gyaru parah. Nah itu Iya, kan iya. buat ngeledekin kompleksitas yang lebay anime shonen gitu kan, cewek ada apanya lah, Iya, tambah iya. ini rambutnya ribet, rambutnya Yu-Gi-Oh dan lain-lain gitu. Di sini bener-bener kayak udah cewek gini, udah cowok gini. Terus nggak dengan yang apa ya gue jelasinnya ya, nggak dengan pencahayaan cewek cantik Iya, mulus, iya, tau gak sih lo? iya. Bener-bener kulit tawar. Iya, kulit tawar. bener. Baju warna tawar. Iya. Tapi animasinya luar biasa. Malah gue suka. Gini, ini yang gue demen. Maksudnya, oke, kalau kita kompleksitasin nih dengan pencahayaan, shadow, lekukan baju, terus ini itu buat gue nggak Boros aja. Gak bakal, Boros. gak bakal ketangkap Boros. sama dia karena Iya, emang Boros. Bukan kata lama gue sayang banget. Resource-nya taruh buat Iya. animasinya lah. Iya, Gerakan bener. movement-movementnya lah. Direkturnya atau siapapun yang ngambil keputusan itu tepat banget Pinter untuk banget. bikin, daripada kita bikin kompleks di situ, mending kita bikin nenek-nenek ini muterin terowongan Iya. gitu. Nenek-nenek terowongan epic mampus. Jadi itu malah yang gue suka gitu penganimasi Cara mereka naruh resource-nya bener. Iya, itu udah nikmat banget, nikmat Iya, banget. iya, Bahkan bisa gue bilang kayak kasarnya gitu ya, style gambar warna, style penggambaran bahkan warna dan cahaya itu kayak Mob Psycho, ya kan? Iya, Mob Psycho. Nah, sederhana. Iya. Tapi abis itu, ya itu animasinya kita bikin gila-gilaan. Animasinya gila-gila. Kamera muter mulu pak, itu kamera muter. Ada kali gue lihat minimal 2 kali 360 mereka. Itu 360-nya pertama yang ini yang nenek-nenek yang lawan Bahas mulu pria itu. nenek turbo. Enggak ya nenek-nenek itu, nenek-nenek yang nenek pentungan ya. Oh dukun. nenek dukun itu pas mukulin monsternya Iya. diputer. Keren banget. Ya kita punya 2 nenek-nenek di sini, lo sadar gue. Iya. Nenek turbo sama nenek dukun nih ya. Iya dan iya sih bener tadi karakternya sederhana dan sebenarnya itu karakternya juga bisa lu lihat di real life, ada bentuk-bentukannya kayak gitu jadi nggak ribet. Sederhana tapi cukup remarkable sih kalau kata. Enggak ya, yang cowok yang kacamata bisa diganti. Iya, bisa diganti Gampang nama banget. berbagai macam Gampang karakter, banget. karakter ceweknya maksudku cukup ikonik aja. Ceweknya gitu. ikonik. Tanpa yang Iya. ada aksesoris aneh-aneh. Neneknya ikonik atau- parah sih. Ya emang Jambulan emang naik segini rambutnya kayak Gon, cuma Gon yang bisa nyaingin. Gon ya bener kan? Iya, Gon. Gon kan? Gon juga rambutnya hitam, dia putih men. Gue pengen apresiasi banget hal yang sangat mengena di kepala gue. Dialog yang mereka lakukan itu dialog keseharian. Dialog keseharian. Bukan dialog anime. Oh, Betul. Iya. Itu bener-bener kayak ya gue pernah ke Jepang ya. Gue rasa itu dialog yang terjadi keseharian gitu. Maksudnya lu nggak ada orang Jepang ngomong date bayo gitu kan? Enggak, tapi masuk ke lokal kita juga masuk. Iya, maksudnya pas diterjemahin pun kayak Kita masih tahu ya, apa thank you nih maknanya. buat tim penerjemah ini kayak Iya. dialognya tuh bener-bener Iya. keseharian gitu Iya. dan kayak konfrontasi yang selama ini waktu gue SMA hadapin gitu kayak awkwardnya. Terus gimana ya cara gue ngadepin awkwardnya ya gitu loh. Betul. Kan kayak apa ya, kayak si siapa tuh namanya si ceweknya itu si Momo ini kan ada itu yang masalah nama itu loh, nama artis itu kan. Nama artis. Takamura Ken. Iya, itu kan dialog yang sederhana, nggak yang sampai kayak
nggak mau diceritain, nggak perlu diceritain, tapi nggak lu nggak usah, lu jauh nggak. Kita bisa turul. Iya kita satu dulu itu Jangan sebut nama lu ya. itu kayak dialog keseharian gitu loh. Iya. Kayak kita berteman gitu, kayak kita berketemu orang baru gitu. Dan lalu si ininya ya, si Megane boy-nya itu bener-bener juga dialognya kayak sumpah men, gue jujur aja nih ya, kayak gitu loh. Iya, Ngomongnya iya. kayak orang-orang Bekasi kayak gitu. Ya lah, Nih, gimana ya? Bray, ini jujur aja ya, Bray. Gue tuh Gue tuh gak punya teman, gak punya Bray. teman dan gue gak mau nyanyiin kesempatan gue, Bray. Asli Iya. gue respect banget sama lu, mau Respect temenan sama banget. dialognya kayak gitu, bener. Itu yang interpretasi gue ya, asli. Kayak gitu, jadi kayak Cocok sama kita. Iya, cocok Percakapannya, banget gitu kan. cocok. Gak yang sampai dalam gitu kan, kayak dulu Aku keluargaku sudah sendiri. Aku adalah bentuk dari kesendirian Iya, sejak gitu kecil. kan. Nggak ada kayak gitu. Kau mau tau ya keren gak? Apa? Dia ngisi suara Ken Kaneki Ken. Beneran. Iya. Oh, Iya. Dia ngisi suara, iya. Cek aja sendiri. Aku takut salah, tapi kayak harusnya iya. Cocok sih, rada freak sih. Gila itu. Maksudnya dari kayak serius tiba-tiba suaranya melengking terus serius lagi itu susah men. Emang. Walaupun bisa beda tag ya. Dinamis karakternya keras. Iya, dan dinamika karakternya emang bagus kerasa. sih. terus kayak plotting-plottingnya tuh plotting modern banget kayak. Itu gue suka banget waktu si Momo ceritain kayak oh ya gue baru sadar gue tuh benci bukan karena orang yang gue suka ngelawakin gue, tapi karena orang yang gue suka ngelawakin ngeremehin nenek gue. Itu kan keseharian kita banget, ngerti gak sih? Iya, keseharian banget. Nggak yang kayak apa one day I will Iya. revenge you. Kayak simplisitas psikologi bocil gitu loh. Dan iya. refleksi dia waktu udah gedean. Iya ternyata gue selama ini gak benci nenek gue gitu loh. Dan solusinya cepet banget dikasih, nggak kayak nanti aku akan menyiapkan surprise untuk menyelamatkan nenekku. Dia langsung minta maaf di tempat. Kayak sujud gitu. Minta maaf. Terus lagi-lagi sesuai ekspektasi gue. patahan-patahan. Udah akhirnya si nenek sama anak ini makin dekat kan sama cucu kan. Iya. Please apa si Nendayo ya apa sih, jangan mati lah Jangan gitu. mokat, ya. Jangan mokat gitu kan, onegai gue mohon gitu kan. Cutnya apa? Dia nggak Langsung mau naik kereta. Iya. Pakai Langsung di baju kereta. tradisional. Apa ini? Itu kan Kenapa pakai baju ini? Aku mau, nggak mau. Dilihatin nggak mau. orang. Itu POV cosplayer pulang event. Gua pernah lihat soalnya. Gue yakin dia awkward. Tahu gua. Gak maksud gue, gila ini patahannya itu. Gue suka banget sama patah-patahannya sih. Gila kayak. patahannya. Gila emang terlalu keren ini patah-patahnya. Sebenarnya gue udah expect, tapi sebenarnya expectnya itu dibelokin lagi mirip-mirip kayak si bocah cowok ini ke rumah neneknya kan. Gue kira emang tiba-tiba udah dihalangin sama neneknya terus dibakar gitu kan. Ternyata cara bakarnya lebih aneh dari yang gue kira. Ternyata ada jimat di gerbangnya dan gak ada yang ngasih tahu di awal. Jadi kayak misi mas, buff, dan kebakarnya nggak kayak kecil gitu langsung tus gitu. Itu lucu banget, patah. Gue yakin itu kayak cuma apinya dimasukkan kayak 3-4 frame gitu. Jadi kita juga kaget pas lihat kan. Susulah diapain ini? Oh itu ada jimat. Itu baru mulai episode loh. Kirain udah mau berantem lagi ya. Jimat terus ternyata ini banget manusiawi banget ininya apa? Problemnya ternyata lupa naruh. Lupa itu kita banget. Gue lupa ngunci pintu, ternyata ada monster gede banget masuk ke rumah. Itu lucu banget. Gue suka banget, mampus sih parah banget. Aku mau nambahin ini sih, kalau menurutku sendiri secara animasi emang udah bagus, tapi yang bener-bener remarkable di sini di kepalaku itu adalah direksinya. Direksinya bagus banget, Ben. Direksinya bagus banget. Pemilihan kapan dia ngasih frame yang patah-patah, yang ada dipotong sama gelap-gelapnya. Terus habis itu kapan dia mesti ada dolly zoom. Habis itu pokoknya ada banyak. Iya, dolly zoom teknik kamera. Teknik kamera. Wih, aku merasa sinematik. Kapan karena dia ada dolly pakai zoom. ini apa Dutch shot gitu. Dutch shot buat ngeliatin seberapa awkwardnya, tapi ada satu yang kurang. Apa? Satu yang kurang menurutku itu waktu pertama kali si Momo ketemu alien. Gak apa ya, ini emang sangat-sangat susah dilakukan sih. Kalau yang paling gampang, bukan paling gampang ya, yang mungkin banget dilakukan itu di medium manga. Tapi kalau di anime agak susah. Iya, itu kan kalau di manga kan balik begitu buka panel balik kaget kan. Pas balik zep gak ada ada apa nih? Ada hantu gitu. Nyariin kan. Di sini dia cuma kayak mainin lampu terus ngezoom gitu, tek gitu. Jadi ya tetap oke, tapi enggak. Tapi menurut gue itu usaha terbaik yang bisa dia lakukan karena kalau ganti frame langsung muka dia langsung aliennya tuh jadi awkward banget, lebih awkward. Itu udah usaha terbaik buat kayak ngasih tahu loh, ini
sedikit lagi, beberapa detik lagi ada adegan serem. Jadi lu siap-siap dikit. Kan itu baru lampunya di ini kan, jalan kan. Nah itu menurut gue udah usaha terbaik dia segitu. Shot Momo yang ada di, dia kan ada Momo di sini, di depannya tuh ada alien kan. Itu shotnya agak miring, agak gimana gitu, tuh agak awkward juga sebenarnya, kayak aduh ada apa nih sesuatu di depan. Ternyata alien. Ternyata, itu menurut gue yang keren. Dan aliennya gue tidak merasa serem sama sekali. Gue ngerasa kocak kayaknya aliennya. pertama kocak, kedua jijik. Masalah begitu mau kabur langsung ada satu frame di grab gitu. Iya. Wah, gak seneng banget gue. Karakter kesukaan gue kan di cerot, apa badannya diambilin gitu. Oh gila, dirobek-robek bajunya. Langsung udah tahu, lu langsung. Enggak, karakter kesukaan gue mah tetap nenek-nenek. Tegiat banget. Gue dari pertama scene awal diceritain neneknya dari belakang, gue yakin ini nenek-nenek bukan nenek sembarang nenek. Yakin gue. Gak mungkin neneknya gak ada keriput. Gak mungkin neneknya normal. Gak mungkin neneknya normal. Dan adegan-adedegan ecchi-nya di sini ya. Gue nggak dapet itu ecchi loh, ngerti gak sih? Gue heran banget. Aku tetap dapat itu ecchi. Enggak, kalau ada yang nonton itu, gue heran. Iya, gak ada yang bisa diingat. Itu karakternya beneran plain banget. Secara warna gak ada pencahayaan yang bagus. Pas adegan dia diikat itu kayak kan bisa aja dia sutradara bisa aja dibikin untuk dibikin lebih apa ya, sensual. Dan sebenarnya udah kalau lu lihat sini ngambil kameranya dari bawah. Ya, tapi tetap ecchi, cuma tidak appealing. Tidak appealing, tidak bikin kita ini memainkan banana ya. Apaan? Wah, orang ya makanya tadi gue setuju Raymond, kalau sampai ada orang mainin banana gara-gara adegan itu mah cukup. Gue lebih ke nggak nyamannya aja sih. Iya, aku bisa nggak sih ini minggirannya sini gitu. Tapi ya itu kita jadi malah dapat ketidaknyamanan ya. Iya, gue nggak nyaman doang. Gitu. Aku ngerasa itu nggak nyaman karena itu emang posisi yang tidak nyaman, scene yang tidak nyaman, dan awkward. Aliennya 3, gue males banget ngeliatnya. Terus banananya besi. Dan mukanya gini nih. Serem banget. Banananya besi. Iya. Tapi itu lucu anjir, gue pikir bakal pakai yang tumpul, katanya masih dibuka tumpulnya. Ada yang lancip. Segitu saja sudah tajam. Dibuka ada lagi lebih tajam. Kayak pensil mekanik gitu. Wah gila, itu buruk sih menurut gue. Oh, ada satu hal lagi yang gue nggak nyangka mereka lakukan dengan cukup baik. Apa? World building. Ya, jadi bagaimana mereka bisa, nah ini teman-teman mungkin banyak yang masih berdebat gitu. Gue liat di internet masih banyak yang nggak paham gitu apa sih itu world building gitu. Maksudnya kasarnya adalah bagaimana mereka bisa membuat kita believe sama mereka punya dunia yang mereka tawarkan. Pada saat ini adalah dunia di mana alien dan hantu itu hadir dalam bersamaan. Dan yang gue suka kan, lu tau lah tipikal anime ngalahin dengan semangat dengan cinta. Iya. Ini bukan dengan semangat dengan cinta. Gue suka banget rada logik yang kayak gini. Ini gue ingat masa-masa Naruto ujian Chunin. Gue ingat Jujutsu Kaisen awal-awal gitu loh. Kita mesti cari apanya gitu loh. Kayak detektifnya gitu. Ya gue suka banget sama hal-hal yang kayak gitu. Terus pas lawan pensumo. Sumo. Itu gue suka banget yang dimana dia sumo. Berarti kita harus tangannya dulu. Terus gue pikir tuh bakal balik ke shonen awal nih, bahwa bakal pakai kekuatan cinta dan pengorbanan untuk menang. Ternyata enggak. Itu adalah bagian dari taktik untuk dia keluar dari wilayah perlindungan. Iya. Itu gue kebakar. Oh my god, happy banget. Terus ditambah diperkuat lagi waktu itu nenek dukun datang. Iya. Nenek dukun datang dijelasin gimana cara dia cara sihirnya kerja. Ya, sihirnya bekerja dengan ini dengan itu menikmat banget. Gue suka banget yang kayak gitu tuh, kayak ada ada taktik gitu loh, ada strategi, ada reason. Dan mereka juga ngejelasinnya asik banget, kayak ini lingkaran fungsinya buat apa, paku di depan itu buat apa, paku di dalam tuh buat apa. Tapi ngejelasinnya tuh bukan kayak Jujutsu yang tiba-tiba dinarasiin. Iya. Tapi di actionnya dulu. Explanation. Tapi gitu. explanationnya juga bukan kayak yang gue jelasin anak-anak tapi nggak bisa maju kan lu ya iyalah lingkaran gue di sini gitu loh. Kan, jadi kayak ya sambil action sambil jalan digeplak, bikin lingkaran, taruh paku, dia langsung dicontohin kan, terus kebakar. Nah kalau ini daerah lu sampai sini doang, gitu itu keren. Tapi coba lu keluarin daerah kayak ditantangin gitu. Coba sini lawan gue di luar daerah gitu kan. Karena nyelesainnya suka banget gue. Terus kayak ini abis itu juga dia bikin lingkaran di luar lagi. Jadi kayak ada 2 lingkaran, satunya dihapus. Itu pintar banget. Jadi yang valid tuh lingkaran yang luar. Iya. Suka banget gue. Terus mereka ngasih transisinya juga bagus-bagus banget. Kayak tiba-tiba ada acara TV. Terus ceritain, kamu ini ya, tebakan kamu salah semua gitu kan. Dia nebak salah. Terus dia pulang dengan bete, dianterin sama supirnya kan. Terus abis ngobrol, gue kira emang beneran. Tadinya tuh gue pikir
pas dia mau berhenti di sawah itu gua pikir dia pengen apa? Baper, terus dia pengen langsung nunjukin skillnya. Ternyata gue sejago ini loh. Ke depan supirnya langsung, entah diledakin mobilnya atau sawahnya dibikin naik gitu. Ternyata dia emang berhenti buat, ya itu rumahnya di situ. Kita tahu ternyata itu neneknya dan gue seneng aja gitu. Dan momennya pas banget si bocil ini lagi ngamuk. Iya. Gitu. Itu gue suka banget transisi pengantaran kita dari cerita A ke cerita B itu suka gue. Itu emang bagus sih di transisi itu. Transisi di secara animasi juga bagus. Iya. Terus ini ngomongin world building. World building itu tolong tolong diingat. Tidak perlu realistis, oke? Ya, realistis aja. itu tidak penting. Digaplokin Yang sumo. ada logis. Digaplokin nenek turbo tuh. Ya udah gak logis. Tolong dipikir. Digaplokin Yang sumo penting di itu tembok adalah 7 kali. Yang penting tuh logis. Bukan yang bisa logis. masuk di otak. Pembahasan kita terus gini loh. Apakah lu bisa menerima? Konsisten. Nah, kok lu bisa nerima nggak? Yang artinya logiknya dibangun dong. Ya, sistem yang mereka tawarkan, begitu poinnya. Iya. Nah, kadang-kadang kalau lu sadar banyak anime-anime apalagi yang ongoing dan udah kelamaan, udah pasti kelemahannya adalah Lupa. world buildingnya fall apart. Kadang-kadang mereka lupa sama sistem, Lupa janji yang dia atau kasih. mesti ada sesuatu yang baru biar lu Iya. bisa ongoing ceritanya. Itu memang problem sama cerita-cerita yang ongoing Ongoing. gitu. Itu maksudnya logik. Iya, ya itu logiknya situ. Dan tidak mesti realistis. Maksudku kapan lagi ada alien sama hantu berantem gitu. Jadi kesimpulannya apa nih Bang? Apakah Anda sangat suka dan merekomendasikan anime ini ke kaum wibu sahabat denial barangnya semua? Saya berdoa buat Science Saru ya. Jangan kayak Zom 100. Zom 100 dimulai dengan sangat indah. Mereka ada problem produksi. Makanya again kan, Iya, sangat indah, sangat bagus, sangat menjanjikan, lalu ada problem. Iya. Gue berdoa, makanya gue berdoa. Ini harapan gue adalah baik-baik saja sampai akhir season. Itu yang gue harapkan. Jadi gue 1-3 gue akan bilang 10/10. Gue ketawa, gue sedih, gue nangis, gue baper. Enggak nangis. Nangis gue ada beberapa hal yang bikin gue sempat mau nangis. Ya, karena gue sempat merasakan kepecundangan itu men. Dan lu kalau ngebayangin jadi pecundang yang dapet chance tuh, ya gue SMA pecundang boy, boleh lah. Ya boleh lah. Let it pass. Jadi buat lu yang belum nonton, tapi gue sadar ini buat orang yang siap akan eksperimen, ngerti gak lo? Iya, Kalau lu iya. nggak pernah nonton anime kayak gini mungkin agak kejut-kejut dikit sih menurut gue. Kaget. Apalagi kalau lu masih remaja SMP, SMA, gue rasa ini bakal gacha terbesar lu. Season ini. Iya. Ya, kalau menurutmu gimana? Gue bakal merekomendasikan ini ke siapapun yang nanya anime terbaik season ini. Menurut gue ini season, iya anime Ya, ini season fall. Iya kan? Fall 2024. Itu yang bakal gue rekomendasiin. Dan gimana ya? Ini seru buat lu mungkin yang nyari komedi doang. Itu juga udah termasuk seru karena gue berani mempertanggungjawabkan komedi gue, jokes gue. Dan ini anime bagus banget jokesnya. Bukan mempertanggungjawabkan aja sama mempertanggungjawabkan argumen, lu kan gak ngejok sekarang. Enggak mempertanggungjawabkan argumen gue bahwa jokes di anime ini adalah gitu yang benar. asik gitu. Iya. Karena menurut gue standar jokes gue itu biasa saja. Jadi ini aja udah lucu. Jokes lu kan level Facebook lah ya. Level Facebook ya kan. Meme apa low tier meme. Low tier meme lah gue. Jadi ini lucu banget men. Jadi kalau lu pengen refreshing aja gitu kan, kayak habis pulang kerja capek kan, habis pulang ngerjain tugas, ini anime cocok banget. Kayak lu kosongin aja semua kepala lu, nonton. Lu lihat apa yang ada di depan kepala lu, gak usah kebanyakan mikir. Itu udah seru banget men. Minimal bisa pakai otak sih Iya, waktu nonton. nggak usah minimal mata lu Nggak, itu minimal pakai udah otak. kecuci, enak banget ngeliat pemandangannya, Ya, boleh animasi lah, bagus, boleh lah, iya. karakter nenek Nenek lagi. Sumpah, Sumpah, keren tapi banget, neneknya men, bagus keren banget. Iya, ada. Lu gimana Kil? Lu. Kalau aku sebenarnya aku sangat merekomendasikan anime ini terutama buat pencinta Sakuga ya, pencinta Kalah. animasi dan direksi. Enggak anjing, ya. seluruh umat manusia lah, gak usah Karena- Sakuga doang. Karena gini men, soalnya menurutku ini salah satu direksi yang cukup unik untuk season ini. Liar Iya, banget. Oke, apa bisa high dibilang stakes, liar. high stakes. Dan apa ya, pertaruhannya berhasil Iya. menurut gua. Ya memang kayak gitu sih. Ada pokoknya kalau kau ngerasa ngerti anime bener-bener, terus kau ngeliat anime ini, kau ngerasa cukup fresh. Terutama kalau kau ngeliat anime kemarin, musim kemarin, Aduh. sampah. Nggak ada yang Oshinoko, bagus. bahkan Oshinoko Ada episode yang bagus. kemarin ya, episode berapa? 2-3 Oh yang transisinya jelek Iya. banget.
Itu emang masalah produksi katanya. Capek di teater, Pak. Nggak, mereka Iya. ada masalah produksi gara-gara anime aliasan itu. Ya makanya gue kurang bilang lebih capek di teater. rumornya. Di teater kan kebanyakan bagusnya tuh kan. Banyak bagus ya. Ya, capek. Habis Aduh itu Pak, udah Pak teater udah bagus Pak. Gitu. Dia bagus. Kalau gue suka banget sama mangakanya juga. Mangakanya waktu di behind the scene punya satu kalimat yang persis gue juga sama bilang suka. Apa? Yaitu adalah bercanda dengan serius. Iya, bercanda dengan iya, serius. iya, Itu kalimat yang dari dulu juga gue sama teman-teman gue suka gitu. Kalau lu serius bercanda nggak lucu. Tapi kalau bercandaan diseriusin lucu gitu. Lucu, bener. Iya, makanya. Dan Iya. itu diterapkan banget sama dia di manganya dan di makanya gue bilang manganya gue gak se-excited tapi gue ketawa gitu loh. Iya. Tapi di animenya gue rasa dia bahagia banget sih ngeliat bercandaan dia Betul. diseriusin Iya, habis-habisan. puas mampus sih dia kayak Bro nenek turbo ngejar satu terowongan itu lucu banget. Iya. Scene paling mantep. Gue merinding, gue seriusan merinding. Sama yang gue sampai sekarang masih ketawa yang dia kebakaran terus dilempar Dilempar ke gorong-gorong. ke sawah. Dan konsisten lagi rambutnya Dan berantakan. tiba-tiba itu kan kayak, Iya. kayak kok anjir gue udah baca bang aja tapi emang gak banyak gitu. Cuman Iya. gue aja lupa adegan unexpected itu tuh sempet lupa gue anjir Ya, gila udah kayak lama men nggak udah lama manganya juga udah lama. Iya udah lama jadi lupa. Dan kita nonton bioskop like hampir semua orang ketawa. Kami semua setuju itu lucu. Iya. Setidaknya yang diundang ya sepakat lah ya Sepakat, kita. iya. Itu lucu. Makanya nangis-nangis sih, nangis Iya. bahagia sih. Dia gue rasa ketawanya paling kenceng Iya. bioskop sih. Bahkan waktu wawancara sama waktu wawancara behind the scene-nya itu orang-orang juga ketawa aja. Iya, tetangganya Kesian iya. editornya kan gue mesti respected nih, gue Iya. mesti culture banget nih di wawancara. Bos gue ngomong ya. Zakar. Iya. Dan kalimat yang paling gue inget, saya bukannya bermaksud mesum ya, itu mesum beneran. Tapi lucu banget. Gue paham ada jokes mesum ya. Gue paham ada jokes mesum karena itu necessary sebenarnya. Iya. Bukan sekedar semena-mena mau ditampilin ketelanjangan, tapi emang ada tujuannya. Gak kayak Fire Force yang tiba-tiba ada tete jatuh Iya, itu nggak jelas. gitu Iya. kan. Dan semuanya dengan tujuan. Sampai yang terakhir yang dia buka celana buat ngintip, mastiin dia masih ada apa Itu enggak. lucu banget. Dan ketawa aja. scene-nya tuh begini banget nih, begini. Iya, adegan poster tubuhnya. Iya. Itu hiperbola banget. Kok kalau ngelihat itu di manga, aku ngelihat itu di panel manga itu aku ketawa. Itu ngingetin gue sama Shin-Chan yang suka ngecek. Itu lucu banget. Di anime kan aku juga ketawa ya. Itu Lu mesti ingat gak pasti putar behind the scene editornya minta maaf dulu maaf. Dia kayaknya dia gitu juga sama publishernya kayak maaf Ya, maaf banget nih Mas ya. Ini mangaka gue gini banget nih Bang. reputasi bakal kelar ini kita kalau nggak diterima masyarakat Ya, aja. editornya udah aduh mesti gimana gue ya. Karena yang kena dampaknya paling gede ya emang editor kan. Karena dia yang penghubung. Dia kan gate terakhir dari isi kepala Pertahanan terakhir mangaka. Kasihan. Dia mau ketawa bingung. Gini doang nih. Sumimasennya Gue mau bayangin deh gini kocak banget. formal banget. Kan tidak mungkin dia acting kan. Iya. Itu lucu banget. Dan ya udah itu aja dulu untuk episode Waktu Indonesia Wibu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Kalian tunggu review lengkap dariku yang ngomongin masalah sinematografi dan animasi. Tunggu di Wibu Lokal. Untuk sekarang untuk kita semua Stay clean and sound.